pertanyaan berikutnya. Kalau ada seorang perempuan muslimah, ada yang datang minta lamar gitu ya. Namanya di dalam Islam khitbah. Ada yang meminta dia untuk jadi istri. Sedangkan dia merasa saya tuh belum solehah gitu ya. Jadi saya tolak gitu maksudnya ya. Oke, jadi gini. Tidak ada satupun orang yang ditanya sudah siap nikah belum? Jawabannya siap. Ada. Saya juga ditanya, udah siap belum? Saya bilang, ya siap gak siap lah. Lah kenapa? Karena kita belum pernah nikah. Paham gak sih maksudnya? Lah kita belum pernah nikah. Terus gimana kita tahu kita siap atau tidak? Yang kita sudah tahu pasti kita sudah menyiapkan. Dengan belajar, dengan nanya-nanya pada orang yang sudah nikah, dengan kemudian memahami Islam, dengan ngatur emosi dan seterusnya. Tapi persiapan kita mau seperti apapun, tidak ada orang yang ketika ditanya sudah siap nikah belum, jawabannya sudah. Sama kayak ditanya, kamu sudah soleha atau belum? Jawabannya enggak ada yang bilang, saya alhamdulillah ya sudah soleha sejak 2001, enggak ada. Paham ya? Sama kayak ada orang ditanya, kamu sudah bertakwa belum? Ya saya lagi berusaha. Itu kan jawabannya kan ya. Maka kalau saya lagi meminta seorang perempuan untuk jadi istri saya, terus saya bilang, kira-kira kamu sudah soleha atau belum? Dia bilang, maaf ya, saya sudah soleha dari sejak TK. Itu justru red flag, justru bahaya tuh. Kenapa? Karena dia sudah ngeklaim bahwa dia soleha. Maka saya sampaikan, merasa tidak soleha itu bagus. Merasa tidak soleha itu bagus. Tidak soleha itu jelek. Jelas? Tapi merasa tidak soleha itu bagus. Beriman itu bagus. Bertakwa itu bagus. Merasa takwa, merasa beriman itu jelek. Jelas sampai di sini? Jadi kalau Mbak merasa bahwasanya, wah saya tuh belum soleha. Mungkin itu yang justru dilihat sama seorang laki-laki. Bahwa dia mau berproses. Bahwa dia mau belajar. Jadi kalau menurut saya, kalau ada yang datang ke kita, lalu minta kita untuk jadi istrinya. Atau ada yang datang ke anak kita, minta anak kita untuk jadi pasangannya. Yang perlu kita lakukan bukan fokus ke kita, tapi fokus ke dia. Jelas? Fokus ke dia. Kenapa dia harus jadi suami kita? Nah Mbak mulai fokus tuh ke laki-lakinya. Dia soleh atau tidak, ataukah dia kebiasaannya seperti apa, dia bisa diajak komunikasi atau tidak, bagaimana keluarganya. Karena saya sudah kasih tahu kan ya, yang menyebabkan perceraian apa? Ketika di survei di pengadilan perceraian itu ada 3 yang paling besar. 1, kekurangan ilmu dan emosional. Jadi tidak bisa ngatur emosi karena kurang ilmu. Yang kedua, finansial. Itu yang paling banyak terjadi kegagalan pernikahan. Yang ketiga, orang ketiga. Siapa itu orang ketiga? Bisa jadi Pil, pria idaman lain. Bisa jadi Will, wanita idaman lain. Atau mertua. Jelas? Atau siapa? Mertua. Ini serius. Ini sudah diteliti sama orang pengadilan perceraian. Maka tanyalah tuh, penghasilannya dari mana? Kamu sudah punya nafkah atau belum? Jawabannya, aku sudah sholat 2 rakaat setiap sebelum subuh. Berarti aku sudah lebih kaya daripada dunia dan seisinya. Tolak aja tuh kayak gitu-gitu. Jelas ya? Gak jelas tuh orang-orang kayak gitu. Saya nggak pernah diajarin di dalam agama. Kita pergi ke rumah orang, jelasin bapaknya, kenapa kita mau nikah? Karena kita sudah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nggak ada ya, jelas ya. Jadi kalau ada yang datang kepada Anda, kenapa Anda mau ngelamar anak saya? Karena saya sudah sholat duha dan sholat sebelum subuh 2 rakaat. Tolak aja langsung. Jelas ya, nggak pantas orang kayak gini. Ini orang yang nggak ngerti agama tapi sok-sokan ngerti agama. Paham ya? Jelas. Oke, tanya tuh nafkahnya dari mana? Alhamdulillah sekarang saya ngajar. Saya ngajar jadi apa? Saya ngajar di dosen di universitas ini. Penghasilannya berapa? Nggak banyak sih, tapi insya Allah ini halal dan kita bisa berkembang ke depannya. Alhamdulillah saya bisnis kecil-kecilan. Jualan apa? Saya jualan layangan. Ya lumayan lah ya kan ya. Tapi ini lagi musim hujan. Ya mungkin kita jualan yang lain atau apalah. Ya tapi yang jelas harus ada nafkahnya.
Karena nikah itu memang di dalam Al-Quran dikatakan wabima angfaku min amwalihim, yaitu adalah laki-laki yang bisa menafkahi, kan gitu kan ya. Itu yang berikutnya apalagi ditanya, ibumu gimana? Coba lihat dia dengan ibunya sudah selesai atau belum. Jangan sampai Anda nikah orang laki-laki ini belum selesai sama keluarganya, alias belum bisa mendudukkan ini keluarganya, ini keluarga barunya. Ini adalah istrinya, ini adalah ibunya. Bukan saya suruh untuk ngelawan orang tua, bukan. Tapi laki-laki tidak bisa menjadi laki-laki sebelum dia bisa buat senang ibunya dan bisa buat senang istrinya. Paham sampai di sini? Nggak boleh dikalahkan salah satu. Orang satunya itu adalah surga kita, satunya itu tergantung kita surganya. Paham nggak maksudnya? Jangan disuruh milih. Paham nggak sih maksudnya? Belum paham? Oke, paham ya. Jadi suami itu harus bisa memposisikan diri. Jadi contoh misalnya ya, ketika saya ngomong sama ibu saya, Mi, ini foto calon saya. Ibu saya melihat 3 lik Cina, bukan Cina, 2 kerudungan, 3 Muslim. Mami nggak suka lik. Bisa nggak lik yang nggak usah orang Jawa? Bisa nggak orang Cina? Tapi nggak usah kerudungan, Muslim nggak apa-apa. Saya bilang, lah gimana ceritanya Mi? Ya udah nyari Muslim Cina aja susah, gitu kan ya. Lalu kemudian yang nggak kerudungan lagi. Lalu seperti apa Mi? Iya karena Mami itu nggak suka. Akhirnya saya bilang, Felix maunya kayak gini. Felix maunya kayak gini. Oke, berarti itu urusan saya. Apa saya sampein begitu ke istri saya? Ya enggak lah. Saya sampein pada istri saya bilang apa? Saya laki-laki. Saya nggak perlu wali. Andaikan ada sesuatu pada keluarga saya yang membuat saya harus berkompromi dengan pernikahan ini, saya lebih baik gak usah berkompromi. Karena saya laki-laki, saya bisa nikah tanpa wali. Tapi apa saya ngomong begitu sama ibu saya? Ya enggak lah, kalau saya ngomong gitu ibu saya ngamuk. Paham maksudnya? Laki-laki bisa menjadi laki-laki kalau dia bisa memposisikan diri di antara dua ini. Jangan dibentur-benturin. Saya itu adalah selama-lamanya milik ibu saya. Itu kata Ustadz Felix di pengajiannya. Betul saya ngomong begitu. Tapi bukan untuk diadu-adu. Paham maksudnya? Seorang laki-laki sampai mati milik ibunya. Betul. Selama-lamanya seorang anak laki-laki milik ibunya. Tapi bukan berarti Anda tidak tanggung jawab pada istri. Bisa difahami? Cobalah tanya tuh. Fokus pada dia tuh. Nah sudah cocok belum ini menjadi seorang imam dalam rumah tangga? Nah itu fokusnya ke sana. Gitu ya. Bagaimana caranya menjadi seorang perempuan yang memberikan sakinah gitu ya. Jadi gini, sakinah dalam bahasa Arab artinya adalah tenang. Artinya adalah tenang. Contoh, kata sakinah itu asal katanya dipakai juga dalam kata bahasa Arab pisau. Artinya sikin. Sikin artinya adalah alat yang memberikan sakinah. Alat yang memberikan ketenangan. Contoh, pernah lihat kambing setelah selesai disembelih pakai pisau? Jadinya apa? Tenang ya. Jadi kan kambingnya tenang kan. Nah, itu maksudnya. Memberikan ketenangan artinya sudah mati dia. Jadi tenang. Contohnya lagi. Kata sakinah itu juga kata yang digunakan untuk membentuk kata rumah atau kediaman. Kalau dalam bahasa Sunda bumi. Bumi itu kan artinya kan kediaman ya. Kediaman dalam bahasa Arab adalah maskanah. Apa namanya? Maskanah. Dalam bahasa Arab rumah itu ada bait. Ada kata-kata dar, ada kata-kata maskanah. Kalau misalnya dar itu seperti rumah singgah, itu dar. Contoh misalnya Masjid Darussalam, masjid yang menjadi sebuah rumah dalam keselamatan gitu kan ya. Itu adalah dar. Ada yang namanya bait. Bait itu seperti rumah tapi kepunyaan individual. Bait itu adalah rumah. Baitullah, rumah miliknya siapa? Allah. Tapi maskanah itu lebih kepada fungsi rumah. Makanya ketika kita nanya diemnya di mana, buminya di mana, kediamannya di mana, artinya diam dalam bahasa Arab itu sakinah. Contoh, kalau misalnya ada huruf di atasnya ada bulat, bulat itu tanda apa? Sukun. Sukun sama sakinah itu sama. Artinya apa? Diam. Artinya berhenti. Artinya wakaf, artinya duduk, diam, duduk, stabil, itu semua artinya sakinah. Contoh, kalau saya berdiriin handphonenya begini, ini sakinah enggak? Enggak, karena dia bisa jatuh.
Gimana biar sakinah? Saya taruh begini. Paham sampai di sini? Oke, lihat lagi. Meja ini kakinya ada berapa? 4. Kalau kakinya cuma 2, sakinah enggak? Jelas ya? Maka sakinah itu artinya stabil. Artinya. Maka sakinah artinya diam, stabil. Perempuan yang sakinah yang bisa memberikan bagi suaminya, dialah rumahnya. Maka laki-laki yang punya perempuan yang sakinah nggak punya rumah nggak apa-apa. Karena ada istrinya. Dia nggak punya mobil nggak apa-apa. Karena ada istrinya. Dia nggak punya teman nggak apa-apa. Asal ada istrinya. Dia kurang makan nggak apa-apa asal ada istrinya. Oke, bagaimana cara menjadi istri sakinah? Rasul berkata ada 4 karakter daripada perempuan penghuni surga. Yang bisa kita katakan berarti perempuan ini solihah. Perempuan yang memberikan sakinah. Apa yang pertama kata Rasulullah? Tutur katanya yang baik. Tutur katanya yang baik. Karena kebanyakan perempuan sakit hati sama perempuan yang lain gara-gara tangannya atau lisannya. Paham ya? Ibu-ibu, senjata ibu-ibu itu bukan tangan. Senjata ibu-ibu itu lisan. Ibu-ibu bisa loh buat orang bunuh diri gara-gara lisannya. Ibu-ibu bisa loh nyakitin orang gara-gara lisannya. Tapi betapa banyak juga anak-anak yang bukan apa-apa jadi orang gara-gara lisan ibu-ibu. Ada banyak anak-anak juga yang mereka bandel jadi imam Masjidil Haram gara-gara doa ibu-ibunya. Berarti lisan ibu-ibu ini ngeri banget. Lisan ibu-ibu ini adalah senjatanya. Berarti di dalam rumah tangga yang memberikan ketenangan bagi laki-laki adalah lisannya perempuan. Maka kata Rasulullah adalah perempuan yang penyayang adalah yang lisannya lembut. Lisannya lembut, tutur katanya lembut. Ustadz, saya tuh dari dulu belak-belakan Ustadz. Enggak apa-apa belak-belakan, asal disampaikan dengan lembut. Bisa dipahami ya? Kan sudah kita sampaikan 70% masalah rumah tangga gara-gara lisan. Gara-gara intonasi, gara-gara komunikasi. Maka lisan itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah adalah yang banyak anak. Yang banyak anak. Itu kata Rasulullah. Berarti perempuan-perempuan yang sakinah, salah satu sakinah itu kan anak. Lihat ya. Ada di sini yang suaminya Fir'aun? Belum ada. Maka saya ceritain yang suaminya Fir'aun. Ya. Asiyah itu punya suami siapa? Fir'aun. Sekelas Fir'aun aja yang nyembelihin anak-anak laki-laki. Setiap kali ada anak laki-laki lahir disembeli sama dia, itu aja ketika disodorin ada bayi, ya ada bayi. Padahal dia ngasih program loh, setiap Bani Israel lahir laki-laki bunuh di tempat. Tapi begitu istrinya bawa anak laki-laki Bani Israel yang baru dipungut dari sungai, ya lalu dibilang, abang coba lihat nih bang, cakep nih bang, coba lihat nih bang, matanya keren banget bang, kayaknya aku lihat dia tuh kayak mau nangis bang. Terus dilihatin pada Fir'aun, itu Fir'aun aja terima. Paham ya? Yang bisa membuat laki-laki itu juga senang sama rumah tangganya adalah keberadaan anak. Dan banyak orang-orang yang saya lihat berubah ketika sudah punya anak. Jelas ya? Itu yang kedua, punya banyak anak. Yang ketiga, paling banyak membantu suaminya. Paling banyak membantu suaminya. Paling banyak bermanfaat buat suaminya. Itu adalah perempuan-perempuan yang baik. Yang keempat yang sudah sering saya cerita, yang kalau dia marah sama suaminya atau suaminya yang marah kepada dia, dia minta maaf duluan. Siapa yang minta maaf duluan? Istri. Kenapa istri harus minta maaf duluan? Karena istri adalah yang waras. Sedangkan suami itu tidak waras. Jelas sampai di sini? Nah artinya yang keempat itu apa? Yang keempat itu adalah istri yang memperlakukan suaminya seperti raja. Supaya dia jadi ratu. Kan sudah saya bilangin. Pangkat perempuan tergantung dia memperlakukan suaminya kayak apa. Kalau dia memperlakukan suaminya kayak raja, maka pangkat perempuan itu jadi ratu. Kalau dia memperlakukan suaminya kayak babu, maka pangkatnya jadi istrinya babu. Jelas ya? Maka perlakukanlah suami kayak raja.
Itu adalah penting. Itu kata Rasulullah, perempuan-perempuan yang sakinah, yang memberikan ketenangan. Gitu ya. Di dalam Al-Quran ada banyak bahasan lagi, tapi itu 4 yang bisa kita ambil jadi contoh.